Baik, bismillah. Fenomena. Ya. Pembukaan kebodohan kepada publik. Ish. Tidak tahu apa-apa. Ish. Tidak pernah menampilkan data. Tidak pernah menampilkan data bagaimana Bapak Ustadz. Si Elia tiap kali berbicara dia selalu memakai data. Justru Bapak Ustadz ini yang kalau bicara itu yang tidak pernah memakai data. Bapak Ustadz memakai data sekalipun, tetapi itu dari konsep pemikiran Bapak Ustadz. Tafsirnya yang sesat, tafsirnya yang ngawur, yang penipu semua. Tidak jelas dia siapa. Bertobatlah. Tapi fenomenal dia. Nah, fenomenal. Karena zaman sekarang ini orang ingin yang begitu. Ya sama juga Bapak Ustadz juga. Apa yang dia katakan semua itu benar apa adanya. Yang kacau balau ditampilkan fenomenal lah. Ya emang fenomenal sama seperti Bapak Ustadz yang kacau balau ditampilkan. Ya memang kata-kata itu cocok dikembalikan ke Bapak Ustadz sendiri Bapak Ustadz. Tidak punya pengetahuan mendasar yang kuat. Tidak pernah punya pemahaman tentang teologi, historical maupun biblikal. No. Sama juga Bapak Ustadz tidak punya teori mendasar logikal, historical, biblikal. Lah katanya Bapak Ustadz kuliah di Israel, lulusan Israel. Sedangkan dalam arti Kristus saja Bapak Ustadz menjelaskan mengatakan Kristus artinya nabi. Karena Kristus artinya nabi. Apakah itu ilmu yang didapat oleh Bapak Ustadz dari luar negeri? Seperti itu kah? Kan kasihan Bapak Ustadz sendiri memalukan diri Bapak Ustadz. Semua. Tapi viral, kenapa? Modalnya berani saja. Ya sama juga Bapak Ustadz juga modalnya hanya berani saja. Jemaat saudaraku sayang Kristen Katolik, kembali ke Anda. Apakah Anda bisa berpikir tentang hal ini? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Allahu Akbar. Bertobatlah Bapak Ustadz karena kerajaan surga sudah dekat. Satu kata untuk Bapak Ustadz, kalau Bapak Ustadz terus-terus memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, percayalah Bapak Ustadz, suatu saat nanti Bapak Ustadz akan menerima apa yang akan diterima. Suatu saat nanti Tuhan masih memberikan Bapak Ustadz kesempatan. Kalau Bapak Ustadz tidak bertobat, Bapak Ustadz akan mengalami itu secara langsung. Jadi satu pesan saya untuk Bapak Ustadz, bertobatlah. Kalau memang Bapak Ustadz tidak menyukai orang Kristen, kalau memang Bapak Ustadz membenci orang Kristen, kalau memang Bapak Ustadz tidak mau menerima Yesus, tidak perlu mengajarkan kepada orang-orang dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Saya kasihan, bukan kasihan kepada Bapak Ustadz, tetapi saya kasihan kepada umat-umat yang menerima pengajaran dari Bapak Ustadz. Karena apa yang diajarkan Bapak Ustadz semua itu menyesatkan umat-umat, menyesatkan umat-umat Tuhan. Kalau Bapak Ustadz tidak mau bertobat, janganlah mengajarkan hal-hal yang menyimpang, mengajarkan hal-hal yang yang sesat. Karena pengajaran Bapak Ustadz, umat-umat yang diajarkan oleh Bapak Ustadz pun mereka tersesat. Kasihan kan Bapak Ustadz? Terima kasih Bapak Ustadz.